Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membedakan antara orang jenius dan orang gila? Batasnya seringkali sangat tipis. Orang gila melihat sesuatu yang tidak ada, sedangkan orang jenius melihat sesuatu yang belum ada. Kisah yang akan Anda dengar hari ini adalah tentang pilihan ekstrim itu. Bayangkan sebuah posisi di mana rumah yang Anda bangun dengan keringat bertahun-tahun, tempat berlindung satu-satunya bagi keluarga Anda, tiba-tiba harus dijual. Bukan karena Anda terlilit utang, bukan karena Anda ditipu orang, tapi karena Anda memilih menyerahkan seluruh uang itu untuk mendanai riset dari bahan baku sampah. Bagi sang istri, tindakan ini adalah kegilaan yang egois dan tak dimaafkan. Bagi para tetangga dan kerabat, pria ini sudah kehilangan akal sehatnya. Dia dicemooh, dianggap menghancurkan masa depan anak-anaknya, dan dituduh mengejar mimpi di siang bolong. Namun, apa yang dunia sebut sebagai kegilaan ternyata adalah sebuah cetak biru dari solusi energi dunia yang selama ini dicari oleh para ilmuwan global. Bagaimana mungkin seorang pria biasa yang dicemooh dan ditinggalkan bisa mengubah sampah menjadi bahan bakar masa depan yang diakui dunia? Bagaimana pola pikirnya bekerja saat semua orang mendesaknya untuk menyerah? Mari kita lihat bagaimana kisah Andra bermula. Setiap kisah besar seringkali dimulai dari kenyamanan yang terusik. Begitu pula dengan Andra. Di matanya, hidup bukanlah sekedar rutinitas pergi pagi dan pulang petang demi selembar slip gaji. Andra adalah seorang pria berusia kepala 3 yang bekerja sebagai kepala teknisi di sebuah pabrik manufaktur. Gaji bulanannya lebih dari cukup, fasilitasnya menjamin, dan dia memiliki sebuah rumah minimalis yang nyaman atas namanya sendiri. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi keluarga muda. Bersama istrinya, Ratih, hidup mereka awalnya berjalan sangat harmonis dan tenang. Ratih adalah sosok istri yang realistis, yang mengutamakan keamanan finansial dan masa depan anak mereka. Bagi Ratih, hidup seperti ini sudah lebih dari cukup. Namun, ada sesuatu dalam diri Andra yang tidak bisa tenang. Setiap kali pulang bekerja, Andra selalu melewati tempat pembuangan akhir, TPA, sampah di pinggiran kota. Bau menyengat, lalat yang berterbangan, dan gunungan plastik yang tak kunjung terurai selalu mengusik pikirannya. Disinilah letak perbedaan pola pikir Andra dengan orang kebanyakan. Ketika orang lain menutup hidung, mengeluh, dan memalingkan muka, Andra justru memperlambat laju motornya. Dia melihat tumpukan sampah itu bukan sebagai kotoran, melainkan sebagai sebuah potensi tersembunyi. Dalam benak Andra, jika plastik berasal dari minyak bumi, maka secara logika, plastik pasti bisa dikembalikan lagi menjadi sumber energi. Pemikiran ini perlahan berubah menjadi obsesi. Andra mulai menghabiskan waktu malamnya di garasi rumah, membaca jurnal-jurnal ilmiah, dan mengabaikan waktu istirahatnya. Dia tidak tahu bahwa ketertarikannya pada sampah ini perlahan-lahan akan menjadi awal dari badai besar yang siap menggulung kehidupan rumah tangganya. Seiring berjalannya waktu, garasi rumah Andra yang tadinya rapi kini berubah menjadi laboratorium mini yang berantakan. Botol-botol kaca, pipa besi, tabung gas bekas, dan tumpukan kantong plastik memenuhi setiap sudut ruang. Bau sangit dari plastik yang dibakar berulang kali mulai merembes masuk ke dalam rumah. Ratih, sang istri, mulai merasa tidak nyaman. Di meja makan, obrolan mereka yang dulunya hangat kini berubah sepi. Setiap kali Ratih membicarakan tentang rencana renovasi rumah atau tabungan pendidikan anak, Andra selalu mengalihkan pembicaraan ke arah formula kimia, konversi suhu, dan potensi energi alternatif dari limbah. Ratih mulai merasa suaminya perlahan-lahan menjauh secara emosional. Baginya, apa yang dilakukan Andra di garasi adalah hobi yang sia-sia, membuang-buang uang belanja, dan mengganggu ketenangan tetangga karena bau yang ditimbulkan. Puncaknya terjadi ketika Andra menggunakan sebagian besar bonus tahunan dari kantornya bukan untuk mengajak keluarga berlibur, melainkan untuk membeli alat kompresor dan reaktor pirolisis rakitan.
Untuk apa semua alat rongsokan ini, Mas? Kita butuh uang ini untuk masa depan, bukan untuk main-main dengan sampah. Cetus Ratih malam itu dengan mata berkaca-kaca. Andra hanya menatap istrinya dengan tenang, lalu berkata, "Ini bukan main-main, Ratih. Jika riset ini berhasil, kita tidak hanya mengubah nasib keluarga kita, tapi kita bisa memberikan solusi energi untuk dunia." Ratih hanya bisa menggelengkan kepala. Di mata Ratih, suaminya bukan lagi pria bijaksana yang dia nikahi dulu. Andra mulai terlihat seperti seorang pria yang kehilangan arah, tenggelam dalam khayalan yang tidak masuk akal. Tanpa Ratih sadari, obsesi Andra sudah melangkah terlalu jauh, dan sebuah keputusan ekstrim sedang direncanakan Andra di dalam kepalanya. Pola pikir seorang visioner seringkali dianggap sebagai ancaman bagi zona nyaman. Bagi Andra, membagi fokus antara pekerjaan kantor dan riset di garasi sudah mencapai titik jenuh. Eksperimen skala kecilnya menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Dia berhasil mengubah 1 kilogram plastik menjadi beberapa mililiter cairan menyerupai minyak tanah. Namun untuk menciptakan reaktor skala besar yang stabil dan diakui secara ilmiah, ia butuh waktu penuh, fokus total, dan yang paling krusial, dana yang sangat besar. Hingga pada suatu pagi, Andra mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang di kantornya. Dia meletakkan surat pengunduran diri di meja atasannya. Sebuah keputusan yang dianggap bunuh diri finansial oleh rekan-rekan kerjanya. Keluar dari posisi mapan dengan gaji besar demi mengurus tumpukan sampah. Itu terdengar konyol. Saat melangkah pulang hari itu, langkah kaki Andra terasa berat namun mantap. Di dalam tasnya tidak ada lagi slip gaji bulanan, melainkan blueprint mesin reaktor energi yang lebih besar. Sesampainya di rumah, Andra mencoba menjelaskan keputusannya kepada Ratih. Mendengar suaminya telah keluar dari pekerjaan, dunia Ratih serasa runtuh. Tangisnya pecah seketika. "Kamu egois, Mas. Kamu cuma memikirkan ambisimu. Lalu bagaimana dengan makan kita esok hari? Bagaimana dengan anak kita?" Ratih menjerit dalam tangisnya. Namun, jawaban Andra justru semakin memukul perasaan Ratih. Dengan suara tenang namun dingin, Andra berkata, "Resign ini baru awal, Ratih. Dana tabungan kita tidak akan cukup untuk membangun mesin ini. Kita butuh modal ratusan juta. Dan satu-satunya aset yang kita punya adalah rumah ini. Kita harus menjual rumah ini." Kata-kata menandatangani surat penjualan rumah mungkin terdengar sederhana bagi sebagian orang. Namun bagi Ratih, itu adalah vonis mati bagi kebahagiaan keluarganya. Rumah itu bukan sekedar bangunan batako dan semen. Rumah itu adalah saksi bisu perjuangan mereka dari nol, tempat anak mereka tumbuh, dan simbol keamanan hidup yang selama ini Ratih dambakan. Malam itu, meja makan berubah menjadi medan pertempuran emosional yang sepi. Ratih memohon, menangis, bahkan mengancam akan pergi jika Andra tetap bersikeras. Namun, pola pikir Andra sudah terkunci pada visinya. Di mata Andra, rumah adalah aset materi yang bisa dicari lagi nanti. Sedangkan waktu untuk menciptakan solusi dari krisis energi dan lingkungan tidak bisa menunggu. Andra melihat risiko ini sebagai investasi, sementara Ratih melihatnya sebagai kegilaan murni. 1 minggu kemudian, papan bertuliskan "dijual" benar-benar terpasang di depan pagar rumah mereka. Dan tidak butuh waktu lama, seorang pembeli datang membayarnya tunai. Hari kepindahan pun tiba. Sebuah truk barang terparkir di depan rumah. Ratih mengemas pakaian dan mainan anaknya dengan tangan yang gemetar karena menahan tangis. Tetangga sekitar menonton dari balik jendela dengan tatapan penuh kasihan, sekaligus cemoohan samar. Mereka berbisik, menyayangkan sikap Andra yang dianggap telah kehilangan akal sehatnya karena terobsesi pada sampah. Kini, dari sebuah rumah minimalis yang nyaman, mereka harus pindah ke sebuah kontrakan sempit di gang padat penduduk. Seluruh uang hasil penjualan rumah tidak sepeser pun masuk ke rekening tabungan keluarga. Semuanya langsung ditransfer Andra untuk memesan material besi, tangki reaktor khusus, dan alat-alat laboratorium. Saat pintu kontrakan baru itu ditutup,
keretakan di antara Andra dan Ratih sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Konflik awal telah dimulai, dan badai yang sesungguhnya kini siap menguji batas akhir kesabaran mereka. Pola pikir seorang pionir selalu diuji lewat proses yang menyakitkan. Bagi Andra, hidup di kontrakan sempit berukuran 3 kali 6 meter bukanlah masalah besar, selama ia masih bisa melanjutkan risetnya. Namun bagi Ratih, tempat itu adalah pengingat harian akan jatuhnya martabat dan kenyamanan hidup mereka. Uang hasil penjualan rumah kini telah berubah wujud menjadi tumpukan besi reaktor raksasa yang memenuhi halaman depan kontrakan mereka yang sempit. Setiap hari, Andra bergelut dengan panas, asap, dan oli. Ia bekerja belasan jam sehari, mengabaikan rasa lelah dan seringkali lupa makan. Namun, sains tidak selalu memberikan jawaban yang instan. Eksperimen pertama dengan mesin baru itu gagal total. Plastik yang dimasukkan hanya berubah menjadi kerak hitam yang menyumbat pipa, tanpa menghasilkan setetes pun minyak. Eksperimen kedua, pipa reaktornya retak karena tidak kuat menahan tekanan suhu tinggi. Eksperimen ketiga, terjadi ledakan kecil yang menghanguskan sebagian alatnya. Ratusan juta uang hasil menjual rumah seolah menguap begitu saja menjadi asap hitam. Di tengah kegagalan yang beruntun itu, tekanan ekonomi mulai mencekik. Tabungan untuk biaya hidup sehari-hari mulai habis. Ratih terpaksa harus memutar otak, berhemat luar biasa. Bahkan mulai berutang ke warung sebelah hanya untuk membeli beras dan susu anak mereka. Setiap malam, suara gesekan obeng dan las dari halaman depan seolah menjadi teror bagi Ratih. Ketika ia melihat suaminya masuk ke dalam kontrakan dengan wajah legam penuh jelaga dan tangan yang terluka, Ratih tidak lagi melihat seorang pahlawan. Ia melihat seorang pria egois yang sedang menghancurkan hidup keluarganya demi sebuah khayalan yang tidak pernah terwujud. Manusia seringkali menilai segala sesuatu hanya dari hasil akhir, bukan dari prosesnya. Karena eksperimen Andra yang tak kunjung berhasil, bisik-bisik miring dari tetangga sekitar gang mulai berubah menjadi cemoohan terang-terangan. Andra dijuluki sebagai si gila sampah. Setiap kali ia berjalan membawa karung berisi botol plastik bekas yang ia kumpulkan dari jalanan, orang-orang menatapnya dengan pandangan jijik dan meremehkan. Mantan rekan-rekan kerjanya yang dulu menghormatinya, kini menjadikannya sebagai bahan lelucon di grup percakapan. Sebuah contoh nyata tentang bagaimana seseorang menghancurkan masa depannya sendiri. Tekanan sosial ini lambat laun merembes ke dalam psikologis Ratih. Ia merasa malu luar biasa setiap kali harus keluar rumah. Puncaknya adalah ketika anak mereka pulang sekolah sambil menangis karena diejek oleh teman-temannya bahwa ayahnya adalah seorang pemulung yang sudah gila. Malam itu, dengan sisa keberanian dan air mata yang sudah mengering, Ratih memberikan sebuah ultimatum terakhir kepada Andra. Mas, aku sudah tidak kuat lagi. Pilih mesin rongsokan ini atau pilih aku dan anakmu. Jika besok kamu masih menyentuh sampah-sampah itu, aku akan pergi dan membawa anak kita. Ucap Ratih dengan suara bergetar namun penuh penekanan. Disinilah Andra dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya. Di satu sisi, ada keluarga yang sangat ia cintai. Di sisi lain, ada visi besar tentang masa depan energi dunia yang sudah berada di ujung jarinya, yang jika ia hentikan sekarang, maka segala pengorbanannya, termasuk rumah mereka, akan menjadi sia-sia. Andra menatap mata istrinya yang penuh luka, lalu menatap blueprint mesinnya di atas meja. Sebuah keputusan besar harus diambil, dan malam itu menjadi malam paling sunyi di dalam kontrakan mereka. Andra kini berada di titik persimpangan yang amat krusial dalam hidup dan rumah tangganya. Pola pikir seorang pejuang sejati seringkali diuji dalam kesendirian yang paling dalam. Pagi itu, ultimatum Ratih bukan sekadar gertakan. Saat Andra terbangun dari tidurnya yang hanya beberapa jam, ia tidak lagi mendengar suara denting piring di dapur. Tidak ada aroma kopi, dan tidak ada suara tawa kecil anaknya. Di atas meja makan yang kosong, hanya ada selembar kertas bertuliskan tangan.
"Maaf mas, aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku tidak bisa melihatmu hancur bersama mimpi-mimpimu." Kontrakan itu seketika terasa begitu luas dan dingin. Andra duduk terpaku. Separuh dari jiwanya seolah direnggut pergi. Pria mana yang tidak hancur ketika dianggap gagal melindungi dan membahagiakan keluarganya? Air mata yang selama ini ia tahan di depan dunia, akhirnya jatuh juga di lantai kontrakan yang semennya sudah retak-retak. Dia dicemooh oleh lingkungan, ditinggalkan oleh rekan kerja, dan kini ditinggalkan oleh belahan jiwanya. Dunia seolah sedang berteriak di telinganya, "Menyerahlah, kamu salah, kamu gila." Namun disinilah mentalitas growth mindset Andra menunjukkan kelasnya. Alih-alih mengemas barangnya dan menyusul istrinya untuk menyerah, Andra bangkit. Dia menyeka air matanya dengan tangan yang kasar penuh luka. Andra tahu, jika dia berhenti sekarang, maka kehancuran keluarganya akan menjadi sia-sia. Rumah yang terjual akan menjadi sejarah yang memalukan. Satu-satunya cara untuk menebus semuanya adalah dengan membuktikan bahwa visinya benar. Andra berjalan ke halaman depan, menatap mesin reaktor rakitannya yang selama ini menguras air mata dan harta bendanya. Hari itu, Andra memutuskan untuk melakukan uji coba terakhir. Uji coba yang akan menentukan apakah dia memang seorang pria yang jenius, ataukah dia benar-benar seorang pria gila yang telah kehilangan segalanya. Matahari tepat berada di atas kepala, memancarkan panas yang membakar kulit, seolah ikut memanaskan ketegangan di halaman kontrakan Andra. Di tangannya ada sisa uang terakhir di dompetnya. Hanya cukup untuk membeli beberapa liter bahan bakar pemantik dan menyewa sebuah alat ukur tekanan gas yang akurat. Andra memasukkan puluhan kilogram sampah plastik yang sudah dicacah ke dalam tabung reaktor. Dia mengunci katupnya rapat-rapat, lalu mulai menyalakan api pembakar di bawah tangki. Proses pirolisis dimulai. Suhu di dalam mesin merangkak naik, 100 derajat, 200 derajat, hingga menembus 400 derajat Celcius. Bau sangit mulai menguar, memancing beberapa tetangga untuk keluar rumah dan menonton dari kejauhan dengan tatapan sinis, bersiap untuk menertawakan kegagalannya lagi. Andra berdiri di depan panel kontrol. Matanya tidak berkedip menatap jarum indikator tekanan. Tiba-tiba, mesin mulai bergetar hebat. Suara gemuruh terdengar dari dalam pipa besi. Indikator tekanan melonjak drastis ke zona merah. "Ayo, bertahanlah," bisik Andra dengan jantung yang berdegup kencang. Jika pipa ini meledak lagi, maka habislah sudah. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. 1 menit yang terasa seperti 1 abad berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Dan tiba-tiba, getaran mesin melambat. Suhu mulai stabil. Dari ujung pipa pengeluaran terkecil yang mengarah ke sebuah botol kaca bening, perlahan-lahan mengalir sebuah cairan. Setetes, 2 tetes, lalu mengalir lancar. Cairan itu berwarna kuning jernih keemasan, sangat bersih, bebas dari jelaga hitam. Dengan tangan yang gemetar hebat, Andra menampung cairan itu. Dia mendekatkannya ke hidung. Baunya bukan lagi bau sampah terbakar, melainkan bau khas minyak sulingan berkualitas tinggi. Untuk membuktikannya, Andra mengambil beberapa tetes cairan itu, meletakkannya di atas wadah besi, lalu menyulutnya dengan korek api. Hush! Sebuah nyala api berwarna biru bersih membubung tinggi, stabil, dan tanpa asap hitam. Cairan dari sampah itu bukan hanya terbakar, tapi menghasilkan pembakaran yang sempurna. Andra telah berhasil. Dia berhasil memutus rantai polusi plastik dan mengubahnya menjadi energi murni yang setara dengan bahan bakar kualitas super. Di tengah halaman kontrakan yang sepi, di hadapan mata para tetangga yang perlahan terbelalak tidak percaya, Andra jatuh berlutut. Dia menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, melainkan karena sebuah pembuktian besar bahwa keyakinannya,
tidak salah. Kebenaran adalah mata uang yang berlaku di mana saja, dan cepat atau lambat, ia akan menemukan jalannya untuk bersinar. Keberhasilan Andra mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar berkualitas tinggi tidak lagi bisa disembunyikan di dalam gang sempit. Seorang dosen teknik kimia dari universitas ternama yang secara tidak sengaja mendengar rumor tentang si gila sampah memutuskan untuk datang langsung ke kontrakan Andra. Ia membawa sampel minyak hasil sulingan Andra ke laboratorium kampus untuk diuji secara ilmiah. Hasilnya mengejutkan seluruh tim laboratorium. Tingkat oktan dan kemurnian bahan bakar buatan Andra setara, bahkan dalam beberapa aspek lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil komersial. Berita ini menyebar seperti api di musim kemarau. Jurnal ilmiah mulai membahas penemuan Andra. Media-media nasional berbondong-bondong datang ke kontrakan sempit itu, bukan lagi untuk meliput kegilaan, melainkan untuk meliput sebuah mahakarya. Kamera-kamera televisi kini menyorot reaktor rakitan Andra dengan penuh kekaguman. Para tetangga yang dulunya mencemooh, kini datang dengan senyuman lebar, bangga mengklaim bahwa mereka adalah tetangga dari seorang penemu jenius. Teman-teman kantornya yang dulu menjadikannya bahan lelucon, kini mendadak mengirimkan pesan ucapan selamat dan kekaguman. Namun, di tengah semua sorotan lampu kamera dan pujian yang datang bertubi-tubi, pandangan Andra tetap tenang. Di dalam lubuk hatinya, hanya ada satu pengakuan yang ia tunggu. Bukan pengakuan dari dunia, melainkan pengakuan dari seorang wanita yang telah menemaninya dari nol, yang mengorbankan rumah mereka, dan yang saat ini sedang berada jauh darinya. Seringkali, jarak dan waktu dibutuhkan bukan untuk memisahkan, melainkan untuk memberikan ruang bagi pemahaman. Di rumah orang tuanya, Ratih duduk di depan layar televisi. Air matanya mengalir deras. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keharuan dan rasa bersalah yang mendalam. Di layar kaca, ia melihat suaminya berdiri dengan gagah, menjelaskan cara kerja mesin reaktor mereka kepada para jurnalis dan pejabat pemerintah. Ratih menyadari satu hal, suaminya tidak pernah gila. Andra hanya melihat masa depan dengan cara yang tidak bisa ia pahami saat itu. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah orang tua Ratih. Pintu mobil terbuka dan Andra keluar dari sana. Tidak ada lagi baju yang kotor penuh oli. Tidak ada lagi wajah yang legam oleh jelaga. Andra datang dengan senyum hangatnya yang dulu. Ratih berjalan keluar dengan langkah ragu. Kepalanya tertunduk karena rasa bersalah, karena telah meninggalkan Andra di titik terendahnya. Namun, sebelum Ratih sempat mengucap kata maaf, Andra sudah melangkah maju dan mendekap istrinya ke dalam pelukan yang sangat erat. "Maafkan aku, Ratih. Maaf karena membuatmu harus melewati malam-malam yang berat di kontrakan itu," bisik Andra lembut. Andra tidak menyimpan dendam sedikit pun. Pola pikirnya yang matang membuatnya paham bahwa ketakutan Ratih dulu adalah hal yang sangat manusiawi bagi seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Hari itu, Andra membawa Ratih dan anaknya kembali. Bukan ke kontrakan sempit, dan bukan juga ke rumah lama mereka yang telah terjual. Andra membawa mereka ke sebuah hunian baru yang jauh lebih layak. Sebuah rumah yang dibeli dari kontrak kerjasama awal dengan sebuah perusahaan energi multinasional yang siap memproduksi massal mesin reaktor ciptaan Andra. Luka masa lalu itu kini telah sembuh, digantikan oleh fajar baru yang cerah. Bagian resolusi telah selesai. Keadaan finansial, sosial, dan keluarga Andra telah pulih dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kisah Andra bukan sekedar cerita tentang seorang pria yang sukses mengubah sampah menjadi bahan bakar. Ini adalah cerita tentang kekuatan sebuah visi, keteguhan prinsip, dan keberanian untuk membayar harga dari sebuah impian. Jika kita merenungkan kembali perjalanan Andra, ada satu pelajaran berharga tentang pola pikir yang bisa kita petik. Kebanyakan orang di dunia ini hidup dengan fixed mindset, pola pikir yang terjebak pada kenyamanan saat ini.
ketakutan akan penilaian orang lain, dan kebiasaan melihat masalah sebagai akhir dari segalanya. Ketika orang-orang melihat sampah, mereka hanya melihat bau dan kotoran. Ketika mereka melihat risiko kehilangan rumah, mereka hanya melihat kehancuran. Namun, Andra mengajarkan kita tentang growth mindset yang ekstrim. Di dalam kepala seorang visioner, masalah tidak dilihat sebagai tembok penghalang, melainkan sebagai batu pijakan. Andra melihat sampah sebagai peluang energi. Dia melihat kehilangan materi sementara sebagai investasi untuk masa depan yang lebih besar. Tentu, kita tidak sedang menyarankan Anda untuk serta-merta menjual rumah atau mengabaikan keluarga demi sebuah spekulasi. Pesan moral terbesar dari kisah ini adalah tentang keberanian untuk bertahan di titik terendah ketika Anda tahu apa yang Anda perjuangkan adalah sebuah kebenaran. Dunia ini seringkali kejam pada awalnya. Ketika Anda mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mendobrak kebiasaan lama, dunia tidak akan langsung mendukung Anda. Anda akan dicemooh, dianggap gila, bahkan mungkin ditinggalkan oleh orang-orang terdekat yang belum bisa melihat apa yang Anda lihat. Namun, ingatlah satu hal. Penolakan mereka bukan karena mereka membenci Anda, melainkan karena mereka belum memiliki kapasitas untuk melihat masa depan seperti yang Anda bayangkan. Pada akhirnya, waktu adalah hakim yang paling adil. Ia akan membuktikan siapa yang benar-benar gila dan siapa yang sebenarnya sedang merajut masa depan. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, dan jangan pernah menyerah saat badai datang menguji mimpi itu. Tetaplah bertumbuh dan tetaplah menginspirasi.